Pemirsa, salah satu pembangunan infrastruktur fundamental dan monumental di era kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster telah rampung dibangun, yaitu pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Agung Besakih. Fasilitas yang dibangun sejak Agustus 2021 ini telah dipelaspas Brarahina Purnama Kesange Senin 6 Maret. Pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Agung Besakih ini sebagai implementasi dari visi pembangunan Bali, yaitu Nangun Satkatiloka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Keberhasilan Gubernur Koster membangun perlindungan kawasan suci Pura Agung Besakih dengan total anggaran sampai tahun 2023 ini sebanyak 911 miliar rupiah mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Rektor Unhi Denpasar, Profesor Dr. Hewan Imadi Damriasa MS mengatakan, dibangunnya fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih yang telah dipelaspas ini menunjukkan bahwa Gubernur Koster berkesadaran penuh membangun Bali bermula dari hulu. Keberanian Gubernur Koster menyelenggarakan pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih sebagai prioritas dalam pelaksanaan visi Nangun Satkatiloka Bali. Pasalnya, pada tahun 2021, pemerintah Provinsi Bali sedang mengalami keterbatasan anggaran akibat pandemi COVID-19. Namun, berkat komitmen kuat dan niat mulia Gubernur Bali Wayan Koster, telah terbuka jalan mendapat sumber anggaran sehingga pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih terwujud sesuai rencana. Guru Besar UNUD jebolan Jerman ini mengatakan pelindungan kawasan suci Besakih merupakan pembangunan bersejarah, fundamental dan monumental, sekaligus menjadi salah satu 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Apalagi pembangunan ini merupakan komitmen kuat dan upaya mulia Gubernur Koster, sehingga pembangunan ini terwujud dengan mendapat dukungan dan partisipasi pemerintah pusat serta berbagai komponen masyarakat Bali. Menurut Profesor Damriase, pembangunan ini memberi manfaat yang sangat nyata bagi umat Hindu dan masyarakat umum, baik di Bali maupun di luar Bali dalam melaksanakan upacara dan upacara suci di Pura Agung Besakih, sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan umat Hindu dalam melaksanakan upacara dan upacara Dresta Bali di Pura Agung Besakih menjadi prioritas yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Karya Adiluhung ini menjadi kebanggaan yang membahagiakan, diwariskan sepenuhnya kepada seluruh generasi umat Hindu dan masyarakat Bali. Rektor ISI Denpasar Profesor Dr. Wayan Kun Adnyana mengatakan, upacara pemelaspasan pembangunan fasilitas pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih merupakan upacara penyucian dan pemuliaan secara niskala atas mahakarya pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih yang meliputi restorasi tempat suci Pura Manikmas, Pura Melanting Manikmas, Pelinggih Tulak Tanggul, dan bangunan patung Padmabuana di Bencingah. Berikutnya pembangunan gedung parkir, balai pesadekan, dan juga fasilitas toko yang akan mewadahi produk IKM UMKM. Upacara suci Pamlaspas yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali ini merupakan penanda niskala sebelum akan diresmikan secara skala untuk mulai difungsikan seluruh fasilitas baru tersebut. Ini tentu merupakan hadiah berharga dan penting bagi umat. Profesor Kun Adnyana mengungkapkan pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih yang diinisiasi Gubernur Koster benar-benar berawal dari hulu, yaitu puncak kesucian dan kesakralan Bali, yakni Pura Agung Besakih dengan Gunung Agung Giritoh Langkir. Pola pembangunan dari hulu ini secara spiritual membangkitkan energi positif yang terbangunnya tatanan Bali era baru hingga ke hilir, yaitu ke kehidupan skala, seperti pembangunan infrastruktur jalan, shortcut, pelabuhan, hingga kawasan pusat kebudayaan Bali. Membangun pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih bukan hal mudah, tidak semua pemimpin mampu melakukannya. Gubernur Koster dengan bijak, fokus dan tulus menyelenggarakan pembangunan hingga selesai tepat waktu. Winata Bali Post melaporkan.